Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil analisis net profit margin dan return of asset terhadap struktur modal pada perusahaan di sektor perkebunan. Yang beranggotakan ada Maria Dewi Wijayanti dengan NIM 214, Arik Hendra Octavian dengan NIM 215, Anggi Putri Syahara dengan NIM 216, dan saya sendiri Muhammad Supian dengan NIM 217. Yang pertama ada eh, uji asumsi klasik multikulineritas yang akan dijelaskan oleh Anggi. Di sini ada uji multikulineritas. Jadi dalam uji multikulineritas ini kriteria pengujiannya jika nilai toleransinya lebih dari 0,100 dan VIF-nya kurang dari 10,00, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala multikulineritas. Lalu untuk analisis datanya, pada hasil uji di atas, variabel independen memiliki nilai toleransi lebih dari 0,100 dan VIF-nya lebih dari 10,00, maka berkesimpulan asumsi tidak terpenuhi atau terjadi gejala multikulineritas. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Arik. Untuk uji asumsi normalitas, kriteria pengujiannya jika nilai asumsi signifikan 2 Taylor lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Untuk analisis datanya, pada pengujian data di atas memperoleh asumsi signifikan 2 Taylor sebesar 0,01 kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa data berdistribusi tidak normal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sopian. Selanjutnya ada uji asumsi klasik heteroskedastisitas. Yang kriteria pengujiannya yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa data tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang dimana analisis datanya yaitu variabel X1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,486 yang artinya lebih besar dari 0,05, dan variabel X2 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,198 yang lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel independen X1 dan X2 memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maria. Selanjutnya ada uji autokorelasi atau Durbin-Watson, yang dimana syarat tidak terjadi autokorelasi itu DU lebih kecil dari DW dan DW lebih kecil dari 4 dikurang DU. Kriteria pengujiannya D lebih kecil dari DL atau D lebih besar dari 4 dikurang DL terjadinya autokorelasi. Yang kedua, DU lebih kecil daripada DW dan DW lebih kecil dari 4 dikurang DU, maka tidak terjadi autokorelasi. Terus yang terakhir, yang ketiga, pengujian DL lebih kecil dari D dan D lebih kecil dari DU, atau DU lebih kecil dari D, atau D lebih kecil dari 4 kurang DL, itu tidak ada kesimpulan. Dari hasil analisis data, diketahui di sini N-nya itu ada 25 dan K atau variabel independennya ada dua, yaitu ROA dan NPM. Nilai DL di sini didapatkan 1,2063, itu didapatkan dari tabel tabel Durbin-Watson alpha 5%, dan nilai DU-nya 1,549 didapatkan dari tabel Durbin-Watson alpha 5%. Dan nilai DU yang kita dapatkan yaitu 1,892, nilai 4 dikurang
DL yaitu 2,7937 dan nilai 4 minus DU-nya 2,4505. Maka dapat disimpulkan bahwa 1,5495 lebih kecil dari 1,892 dan lebih kecil dari 2,4505. Yang artinya, maka dapat disimpulkan bahwa data sudah lolos dalam uji autokorelasi karena nilai Durbin-Watson berada di antara nilai DU dan 4 DU. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggi. Selanjutnya ada uji T atau uji hipotesis. Dalam kriteria pengujiannya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel independen Lalu selanjutnya untuk uji F atau simultan, dalam kriteria pengujian uji F, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk analisis datanya, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,539, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 atau net profit margin dan X2 return on asset tidak berpengaruh signifikan secara simultan bersama-sama terhadap variabel Y atau DER. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Arik. Untuk uji T, kriteria pengujiannya jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkesimpulan variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Untuk analisis datanya, nilai sig variabel XI atau NVM sebesar 0,850 lebih dari 0,05 maka dapat berkesimpulan variabel XI atau NVM tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Der HI ditolak. Terus nilai sig variabel X2 ROA sebesar 0,425 lebih dari 0,05 maka dapat berkesimpulan variabel X2 ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Der H2-nya ditolak. Uji regresi berganda, analisis persamaan regresi berganda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofian. Selanjutnya ada persamaan regresi. Persamaan regresi yang diperoleh yaitu 38846,024 plus 3,425 X1 min 25,919 X2. Nilai konstansa yang diperoleh sebesar 38.846,028, maka bisa diartikan jika variabel independen diasumsikan bernilai 0 atau konstan, maka variabel dependen bernilai 38.846,028. Yang selanjutnya ada nilai koefisien regresi variabel X1 atau NPM bernilai positif sebesar 3,425. Maka dapat diartikan bahwa jika ada kenaikan 1% variabel X1, maka akan menyebabkan kenaikan pada variabel Y, yaitu sebesar 3,425. Nilai koefisien regresi variabel X2 ROA bernilai negatif sebesar min 25,919.
Maka dapat diartikan bahwa jika ada kenaikan 1% variabel X2, ROA akan menyebabkan penurunan variabel Y sebesar 25,919. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Maria. Selanjutnya ada kesimpulan dari hasil beberapa uji. Yang pertama ada rasio profitabilitas H1 ditolak atau dapat diartikan bahwa X1 atau net profit margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal Y atau DER. Yang kedua, ada rasio profitabilitas H2 ditolak atau dapat diartikan bahwa X2 atau ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal DER atau Y. Yang ketiga, hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,100 dan nilai VIF yaitu lebih besar dari 10,00, maka dapat disimpulkan bahwa multikulинaritas sudah terpenuhi tidak di, sudah tidak sudah terpenuhi dan asumsi dapat dinyatakan tidak terjadi adanya gejala multikulинaritas. Selanjutnya, yang keempat ada hasil uji heterokedastisitas pada variabel X1 atau net profit margin memiliki nilai signifikansi sebesar 0,486 yang artinya lebih besar dari 0,05 dan variabel X2 yaitu return on asset memiliki nilai signifikansi sebesar 0,198 atau lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel independen X1 net profit margin dan X2 return on asset memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak terjadi adanya gejala heterokedastisitas. Yang kelima itu ada hasil nilai koefisien determinasi yang diketahui nilai R square-nya itu sebesar 0,055, maka memiliki arti bahwa variabel net profit margin dan return on asset memberikan sumbangan pengaruh secara bersama-sama sebesar 5,5% terhadap variabel dan sisanya 94,5% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian. Yang keenam, diketahui nilai signifikan sebesar 0,539, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 net profit margin dan X2 return on asset tidak berpengaruh signifikan secara simultan bersama-sama terhadap variabel Y, yaitu DER atau debt to equity ratio. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Sopian mengenai kesimpulan menurut para ahli. Menurut jurnal yang dikemukakan oleh Endang Susilowati dan Foni Tiara Narundana dalam penelitiannya, berdasarkan tabel rasio return on asset menunjukkan bahwa nilai kita hitung sebesar min 0,741 dengan signifikansi 0,05 diperoleh nilai tabel 2,024 yang dimana tabel lebih besar dari T hitung. Maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis ditolak atau return on asset berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Selain itu, menurut Devi Tania Nabila yang dikemukakan dalam jurnalnya berjudul Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aktiva dan Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal, yang berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan yaitu profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang semakin meningkat akan dapat mempengaruhi struktur modal. Maka semakin besar profitabilitas, maka semakin besar juga struktur modalnya atau kebutuhan pendanaannya. Cukup sekian dari kelompok 10. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.